Oke teman-teman, tiba kita di bagian yang keempat. Nah, kali ini kita akan bahas nomor 16 sampai dengan nomor 20. Nah, di nomor 16 ini ada polinom ya. Katanya ada polinom baru yaitu Qx, yaitu P dalamnya X plus 1. Agar X min 5 menjadi faktor dari Qx, maka berapakah nilai K gitu ya guys. Jadi yang namanya faktor itu kalau membagi dia sisanya 0 ya. Artinya kalau dimasukkan X sama dengan 5 ke Qx berarti sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti akibat dia faktor berarti nanti Q5 gitu ya guys sama dengan 0. Nah, apa artinya Q5? Ya, dalam hal ini Q5 itu kan berarti X-nya kita masukkan 5 ya. Berarti nanti jadinya adalah P5 tambah 1 alias P6 ya guys. Jadi P6-nya itu nanti sama dengan 0. Nah, kita bisa mensubstitusikan 6 atau kalau agak besar angkanya ya, karena agak besar angkanya kita pakai Horner aja boleh ya guys. Jadi nanti kita Horner 1 min 9 K 18. Nah, kita Hornernya sama 6 ya. Nah, nanti ini 1 ya, turun. Terus 6 kali 1, 6. Taruh sini ya. Tambahkan jadi min 3. Min 3 kali 6 jadinya min 18. Nah, ini kalau ditambahkan jadi K min 18 ya guys. Jadi kalau dikalikan ini jadinya 6K dikurang 6 kali 18. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti 6K. Jadi 18 dikurang 6 kali 18 berarti jadinya min 5 kali 18 dong, ya kan? Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Jadinya 6K sama dengan 5 kali 18. K-nya sendiri berarti 5 kali 18 dibagi 6 ya. Atau ini kita coret 3. Hasilnya jadinya adalah 15. Nah, begitu ya guys untuk perhitungan cepatnya. Berikutnya nomor 17. Nilai akhir siswa agar lulus suatu mata pelajaran adalah 75. Jadi ini nilai batasnya ya, 75 itu. Kalau di atasnya ya lulus ya kan. Kalau di bawah 75 berarti nggak lulus. Jadi misalkan formula nilai akhir yaitu N ya, 1,1X ditambah 16 dengan X merupakan nilai ujian. Batasan nilai ujian agar siswa lulus gitu ya. Nah, supaya lulus tadi lulus ya syaratnya nilai akhirnya itu ya, nilai akhirnya itu harus lebih besar sama dengan berapa? 75 ya. Nah, nilai akhir di sini itu kan 1,1X ya kan ditambah dengan 16 ya, lebih besar dari 75. Berarti 1,1X lebih besar dari 75 kurang 16 itu adalah 59 ya guys. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 59 per 1,1. Atau kalau dikali 10 ya, biar nggak 1,1, maka jadinya adalah 590 per 11. Nah, pokoknya tandanya lebih besar ya. Jadi ada jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ya guys. Nomor 18. Di sini ada titik koordinat ya. Kita disuruh mencari luas segi 5 A, B, C, D, E. Ya, tentunya ini kalau cara biasa kalian harus menggambarkan koordinatnya, kemudian ya dielaborasi lah ya supaya mendapat luas segi 5-nya. Mungkin kalian bisa bagi-bagi menjadi luas segi 4 ditambah luas segi 3 atau ya bagaimanalah caranya. Kalau sudah tahu gambarnya pasti bisa ya. Tapi kakak ada cara nih guys ya, ada cara tanpa kalian menggambar, tanpa tahu bangunnya gitu ya. Nah, cara cerdasnya adalah seperti ini. Mau dia segi 3 lah, segi 4, segi 5 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus determinan guys. Tapi di depan selalu kalian beri kata setengah ya. Selalu kalian beli bilangan setengah. Nanti ini kita kali dengan determinan. Nanti penulisannya ini ke bawah ya, 30 gitu ya. 50, setelahnya berarti 56, setelah 56 49, tapi ini harus urut ya.
kemudian 38. Nah, kemudian tambahkan satu yang paling depan ya, ditaruh di ujung ya, berarti 30 tambahnya. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal kalikan saja guys ya, berarti nanti kali menyilang ke bawah dulu ya, aturan determinan kan gitu. Berarti 3 kali 0 berarti 0 ditambah 30 ya, 5 kali 6, kemudian ditambah 5 kali 9 45, kemudian ditambah 4 kali 8 32, kemudian ditambah sama 3 kali 0 ya, 0. Nanti kita kurang dengan yang ke atas ya, 0 kali 5 0, dikurang lagi 0 kali 5 lagi 0 juga, dikurang lagi 6 kali 4 jadi 24 ya, dikurang lagi 9 kali 3 jadi min 27, kemudian dikurang lagi 8 kali 3 berarti min 24. Nah begini guys ya. Nah jadi kita bisa hitung ya, kita bisa hitung kalau 30 kurangi sama 24 ya, berarti kan 6 ya kan. 45 kurang sama 27 ya kan, berarti kan jadinya adalah 18. Kemudian 32 dikurang sama 24 jadinya kan 8 plus ya. Nah sehingga kita akan dapat nilainya itu adalah setengah dari 32 ya, alias 16. Nah silakan kalian buktikan kalau menggunakan gambar ya di koordinat kartesius. Jadi nanti kalau misalkan dia segitiga berarti ada 3 titik, nanti tambahin satu yang paling depan ya, nanti seperti ini caranya sama. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Dalam sebuah festival layang-layang, sebuah tim mendesain layang-layang ABCD ya dengan kerangka utama. Oke, kita gambarkan aja dulu ya guys layang-layangnya. Kira-kira seperti inilah ya layang-layang. Oke. Jadi diagonalnya AC dan BD ya, AC dan BD. Nah, katakanlah di atas ini A ya, B muter ya, C kemudian D. Nah, diagonalnya kita bisa buat di sini AC sama BD ya, guys. Nah, ingat diagonal layang-layang itu berpotongan saling tegak lurus ya. Itu sifat khususnya dari si layang-layang ya. Nah, jadi di sini disebutkan panjang OB-nya 5. Nah, katakanlah ini O ya, pusatnya ya. Ini 5. Kemudian OA-nya itu 3. Gitu ya, guys. Nah, katanya luas total kain yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang adalah 45. Jadi untuk luas layang-layang sendiri kan rumusnya setengah dikali D1 dikali D2 ya. Jadi 45 sama dengan, nah, D1-nya kita bisa sebut si BD katakanlah ya. Kalau D2-nya kita bisa sebut si AC. Nah, diagonal yang sudah ketahuan adalah diagonal BD ya. Karena ini kan kalau dari BO ke OD ini sama jaraknya ya. Berarti ini 5 juga ya. Jadi BD otomatis sudah tahu ya. Panjangnya adalah 10 guys ya. Kita masukkan aja setengah kali 10 kali si AC. Sehingga kita akan dapat AC-nya ya. Berarti AC ya kan, AC-nya berarti sama dengan 9 ya guys. Nah, kalau sudah dapat AC, kita kan disuruh mencari panjang total kerangka kayu untuk kedua diagonalnya ya. Berarti kan yang ditanyakan total diagonalnya ya. Berarti totalnya kan D1 tambah D2 atau si AC tambah sama BD gitu ya. AC tambahin sama BD. Kebalik ya, tadi D1-nya adalah si BD ya. BD tambahkan sama AC. Oke, berarti hasilnya adalah 10 ya ditambah 9 jadi 19. Ini ya guys untuk yang nomor 19. Yakin kalian bisa ya. Kemudian nomor 20 ya. Nomor 20 ini ada pertidaksamaan ya. Kalau tanda pertidaksamaannya ada 2 seperti ini, berarti harus 2 kali kerja kita ya. Yang pertama ini
Kemudian yang kedua yang kanan ya, yang kedua. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama, nanti hasilnya kita iris ya dengan yang kedua. Berarti min 5 plus X lebih kecil dari 2X min 2. Maka ini jadinya X kurang 2X lebih kecil dari min 2 ditambah 5 gitu ya guys. Kumpulin yang ada X dalam satu ruas, yang gak ada di satu ruas. Jadi ini min X lebih kecil 3, berarti X-nya harus lebih besar dari min 3. Ingat ya, kalau dibagi dengan suatu bilangan negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Oke, kemudian yang kedua, 2X min 2 lebih kecil dari 12 ya. 2X-nya lebih kecil 14, X-nya sendiri lebih kecil dari 7. Setelahnya kita iris ya guys. Nah, kalau membuat irisan, tuliskan dalam satu garis bilangan. Jadi ada min 3 sama 7 ya. Ini tinggal gambar ulang ya. Kalau lebih besar dari min 3 berarti ke kanan, kalau kurang dari berarti ke kiri. Irisannya ya berarti antara 3 sampai dengan 7 gitu ya. Nah, berarti inilah K, inilah L ya. Jadi K-nya min 3, L-nya adalah 7 ya. Berarti K ditambah L berarti min 3 ditambah 7 tidak lain adalah 4. Oke, demikian untuk pembahasan di part yang ketiga. Ditunggu untuk pembahasan part yang kelimanya.